Kenapa cewek suka nyari masalah waktu lagi adem? Karena kami mau perhatian. Hai, gue Estella dari angkatan Vkom 2020. Gue hampir bilang 2018. Gue terlalu tua untuk angkatan gue yang sekarang. Nah, di POV ketiga kali ini, kemarin gue udah sempet ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang cowok-cowok terlalu takut tanyain untuk ke cewek. Gue juga udah ngumpulin beberapa teman-teman perempuan kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Next time gue bakal tuker posisinya jadi cowok-cowok yang ngejawabin pertanyaan-pertanyaan cewek yang sebenarnya kita terlalu takut untuk tanyain juga ke cowok-cowok. So yeah, I hope you enjoy the show and let's roll. Apa sih tanda-tanda kalau cewek udah suka balik ke cowok? Tanda kalau cewek udah suka balik ke lo itu biasanya mereka bakal nge-treat lo dengan cara yang berbeda. Jadi mungkin dia bisa jadi lebih perhatian, jadi lebih sweet, terus juga dia bakal nyariin lo lagi di mana ataupun nanyain kabar lo gimana. Pokoknya bisa dibedain antara sikap dia ke lo, cowok yang dia sukain ataupun ke temen-temennya gitu. Kalau misalnya chat, di ujung chatnya tuh biasanya dipanjangin. Kayak contohnya lagi apa jadinya lagi apa, atau misalnya udah makan belum jadinya udah makan belum, ya gitu. Jadi kayak tiba-tiba jadi kayak manja, jadi manis gitu. Terus yang pasti sih berkorban. Contohnya kayak lo kerja nih malam-malam, terus dia berkorban waktu, dia ikutan begadang buat temenin lo. Atau misalnya lo ulang tahun, dia berkorban uang, dia beliin hadiah buat lo. Jadi ya berkorban. Sebenarnya kalau menurut gue, tiap cewek tuh beda-beda ya karakter sama kepribadiannya. Jadi nggak bisa disamaratain kayak gitu. Ada yang mungkin lebih berani, jadi bisa lebih flirty, atau yang sebaliknya kayak gitu. Tapi mungkin secara umum itu pasti lebih perhatian sih. Lebih mau cari tahu tentang info tentang lo. Lebih jaim, terus dikasih perhatian yang beda buat teman-teman sama yang dia suka. Atau ada juga yang ngebucin walaupun belum jadi pacar. Jujur gue nggak tahu tanda kalau cewek suka balik ke cowok gimana, karena gue bingung soalnya tipe pasti beda-beda gitu loh, karena semua orang kan sifatnya juga beda kan, jadi gue nggak ngerti, jujur gue bingung. Gue nggak tahu ya, gue cewek tapi tindakan gue kadang aneh. Gue tidak seperti cewek pada umumnya. Gue kalau semakin suka sama cowok itu, gue semakin tidak merespon. Biasanya kalau cewek suka cowok tuh mereka jadi lebih perhatian, mereka jadi lebih nyariin, mereka jadi lebih peduli gitu dengan keberadaan cowoknya. Mulai nggak jutek. Ya pokoknya kalau cowok suka cewek kan ke PDKT ini jadi perhatian. Cewek itu ngebalikin hal itu juga ke cowoknya. Kecuali kalau lu suka gue, kalau sama gue nggak gitu, gue tsundere. Terus biasanya cewek itu bakal kayak kadang sambil gengsi-gengsi sedep gitu loh. Misalnya kayak ngajak lu pergi, padahal pengen ketemu lu, tapi sok-sokan aja ada kepentingan apa gitu, padahal yang sebenarnya nggak penting. Kenapa sih cewek nggak mau ngejelasin masalahnya ke cowok? Kenapa harus pakai kata terserah atau nggak apa-apa? Kenapa nggak langsung jelasin baik itu masalahnya? Kalau gue pribadi sih ya, kalau gue lagi ada masalah gitu, emosi gue nggak stabil. Karena pikiran gue kan kemana-mana, gue jadi nggak fokus kan. Dan takutnya kalau misalnya cowok nanya, terus gue ngejelasin malah emosi gue makin meledak, takutnya jadi ada kesalahpahaman. Atau misalnya gue lagi jelasin, terus dia nggak ngerti permasalahannya apa, terus malah so tau, kan jadinya makin kesel. Atau responnya tidak sesuai dengan ekspektasi gue, jadinya kayak ya makin kesel gitu. Jadi mendingan daripada ada konflik baru, mendingan gue pendem aja sendiri. Ya gue jawab aja nggak apa-apa. Kebanyakan ya kalau misalnya cewek ngasih tahu nih langsung masalahnya, cowok juga nggak tahu solusinya. And most of the time kita juga nggak tahu masalahnya apa. Like there is no big deal. Sometimes you just like, apalagi kalau misalnya kita lagi PMS atau kita lagi period, itu kayak keberadaan lo bernafas aja kadang ngeselin. Nggak tahu sih, kalau gue pribadi gue langsung ngomong kalau ada masalah. So unless gue lagi capek banget dan kayak masalahnya itu bukan lo, jadi kayak gue bilangnya nggak apa-apa. Kadang tuh cewek jawab terserah atau nggak apa-apa biasanya karena lagi kesel atau lagi marah gitu. Jadi yang kepikiran emang cuma terserah sama nggak apa-apa, ataupun bisa juga karena cewek itu tuh ragu buat ngambil keputusan. Jadi dia lebih sering jawabnya tuh terserah atau kayak ya udah nggak apa-apa. Jujur kalau ini gue lebih bingung lagi, karena gue tipenya yang kalau ada apa-apa pasti gue ngomong gitu loh, bukan yang kayak terserah nggak apa-apa atau kayak bohong gitu. Mungkin karena mereka gak mau ketahuan mereka sedih atau gak mau ketahuan mereka ada masalah gitu kali ya. Kalau ini mungkin dia tipe yang mau cowoknya peka gitu, terus tahu tanpa harus dijelasin. Tapi kan ada juga yang emang tipe yang langsung ngomong masalahnya apa supaya langsung selesai gitu, jadi nggak nebak-nebak dan ngambek gak jelas gitu. Mungkin pas itu lagi mumet, lagi ya butuh waktu untuk proses atau apa gitu. Mungkin lagi capek buat ngomong atau apa. Ya udah dimaklumin aja ya. Intinya mah semua orang pasti hanya butuh untuk dimengerti sih gitu sih. Kenapa cewek suka ngambek atau nyari masalah padahal tadinya lagi adem? Gue nggak ngerti ya nih, kadang yang dianggap adem sama cowok tuh sebenarnya bagi cewek tuh nggak adem.
Kayak sebenarnya tuh dari kemarin tuh kita udah ngerasa ada masalah ya, tapi lu nya nggak peka. Sebenarnya ada kesalahan yang lo lakukan, tapi lu nya nggak sadar bahwa itu salah aja, terus kayak ya udah. Atau kita kangen. Ada beberapa spesies wanita, kalau kangen itu saking gengsinya dia nggak bisa bilang sayang aku kangen, nggak bisa. Bisa nyari ribut, bukan gue. Sebenarnya tuh cewek kalau lagi tiba-tiba ngambek, dia pengen tahu respon dari cowoknya itu kayak gimana pada saat dia lagi ngambek. Apakah si cowok ikutan ngambek, apakah si cowok malah jadi marah-marah, atau si cowok bisa nenangin dan kasih perhatian yang lebih buat si ceweknya gitu. Terus kalau misalnya nggak mau cewek-cewek ngambek lagi sih, biasanya tinggal ajakin makan aja, ntar juga udah selesai masalahnya. Jujur saya tidak tahu, tapi mungkin saja kayak gue sok-sokan aja gitu ya, tapi mungkin aja mereka pengen mencari sebuah tantangan. Mungkin di hubungannya itu lagi terlalu adem ayem, jadi mereka pengen membuat keributan biar mungkin biar lebih gimana gitu, nggak ngerti. Tapi jujur gue nggak ngerti karena gue jomblo. Kalau yang ini gue nggak tahu sih, soalnya gue bukan tipe yang tiba-tiba cari masalah kalau lagi adem gitu. Kalau menurut gue, semua orang mau cewek mau cowok tuh pasti nggak bakalan ngambek atau apa kalau nggak ada yang trigger. Caper. Kita lagi cari perhatian ke cowok kita. Ya kita kan cewek biasa lah ya, pengennya perhatian lebih dari seseorang yang milik kita gitu loh. Jadi kita bikin masalah, tiba-tiba ngambek lah, tiba-tiba ngomel-ngomel lah, tiba-tiba kesel lah ya, supaya misalnya dia lagi sibuk apa, lagi main, tiba-tiba dia berhenti terus nanya kenapa sih, atau misalnya dia lagi kerja terus tiba-tiba dia berhenti dari kerjaan, dia lagi sibukannya sih nanya ada apa sih, kenapa sih, siapa yang bikin kesel sih, gini-gini segala macam. Akhirnya ngobrol terus dia kayak ya udah nggak apa-apa ya kayak gitu. Jadi kenapa cewek suka nyari masalah waktu lagi adem? Karena kami mau perhatian. Sebenarnya apa sih yang kalian rasain kalau nge-friendzonin cowok? Kayak misalnya lu udah deket banget, kemana-mana berdua, apa segala macem, tapi cuma dianggap teman. Kalau gitu dari awal, kenapa mau kalau diajak berdua? Mungkin di sini tuh beda-beda juga ya. Mungkin ada yang kayak bener-bener friendzonin kayak gitu kan, tahu tapi tetap ya kayak gitulah. Atau ada yang mungkin nggak ngeh gitu loh, ya beneran memang cuma mau temenan aja kayak gitu. Menurut gue sih ya namanya juga PDKT, resikonya ya kayak gitu, antara iya atau enggak. Iya artinya berhasil ya kalian jadian, kalau enggak ya antara dua, antara ditolak ya atau jadi friendzone teman. Gue nggak tahu gue pernah nge-friendzonin cowok atau enggak, karena nggak ada yang suka sama gue. Jujur gue deket sama cowok, gue temenan sama cowok, tapi saling ngerti gitu, jadi kayak ya udah berteman bukan friendzone. Jadi gue nggak tahu perasaannya nge-friendzonin cowok, karena gue kayaknya pernahnya di friendzonin deh. Biasa temen gue bilang kalau dari awal itu mereka anggapnya cuma teman, jadi kalau dikasih perhatian lebih atau diajak jalan bareng berdua gitu ya nggak sadar karena mikirnya cuma temen, jadi nganggapnya itu kalau jalan berdua ya biasa aja kayak teman gitu. Mau udahan tapi nggak mau. Kayak kita juga tahu ini tuh nge-friendzonin teman tuh nggak baik kan, kasihan ke cowoknya atau segala macam. Cuman ya kita nyaman gitu temenan sama dia, nyaman deket sama dia, kemana-mana berdua, dia selalu ada buat kita. Kenapa nggak lebih dari teman? Kenapa friendzone? Ya kalau gue pribadi ada banyak yang gue friendzonin, cuman kayak mereka tuh nggak sesuai tipe cowok yang gue mau. Tapi gue nyaman temenan sama mereka gitu loh, tapi nggak mau lebih dari itu. Gue masih tetap nyari seseorang yang setipe yang sesuai dengan kriteria pacar yang gue mau. Tapi kalau untuk lepas teman-teman yang nge-friendzonin ini, gue rasanya berat, nggak mau gitu loh. Jujur, kalau misalnya nge-friendzonin orang itu rasanya bersalah banget sih. Cuma mau gimana lagi kalau misalnya udah nyaman di zona pertemanan itu tuh susah buat keluar dari zona itu. Terus juga menurut gue there's always a line in between antara si teman dengan orang yang berpotensi buat jadi pacar gitu. Jadi pinter-pinter lo buat nggak masuk ke dalam friend zone aja sih sebenarnya. Tapi emang susah, jujur. Kadang tuh mikir berdua tuh emang pure temen doang. Gue bisa pergi sama temen cowok gue dan cuma berdua, dan gue cuma mikir dia temenan doang. Emang kalau pergi berdua pasti cinta kan? Kagak juga ya. Tergantung sih occasionnya lu mau ngapain, karena gue juga sering jalan berdua sama teman cowok gue. Lu pertanyaannya kok jadi menghakimi gue sih? Gue jadi kayak ngerasa bersalah gini dah sama semua cowok di dunia ini. Tapi gue saranin ya, ini jadi sesi curhat deh. Lu kalau jadi cowok makanya jangan kebaikan. Kalau lu baik biasanya dijadiin temen doang. Gue juga soalnya. Cewek bermasalah nggak sih kalau ditanya soal berat badan? Waduh,
Kalau gue personally ngerasa fine-fine aja sih, dan mungkin gue bakalan jawab sih kalau ditanya. Tapi buat cewek-cewek lain di luar sana bisa jadi itu tuh pertanyaan yang sensitif dan nggak perlu ditanyain sih, karena all bodies are beautiful. Kalau gue pribadi sih enggak. Tapi kalau orang itu mulai rese, kayak misalnya kasih saran-saran yang menyebalkan, contoh kalau misalnya lu gemuk, terus dibilang, kenapa sih nggak diet gitu? Atau misalnya kayak gue nih, gue kan kurus, terus dibilang, makan yang banyak kan dong, lu kurus banget, tau gak sih makan dikit lagi aja deh, tubuh langsung ideal. Itu kayaknya rasanya nyebelin banget, karena kayak, lu pikir gue gak berusaha gitu. Gue personally nggak tersinggung kalau ditanyain soal berat badan. Tapi setiap cewek pastinya berbeda kan. Kalau kalian nggak tahu for sure itu tuh bakalan nyakitin atau gimana, jangan tanya, cari aja topik lain. Kalau gue enggak, ya kalau gue berat badan, tinggi badan dan segala macam komposisi badan gue udah di luar sana ya. Tapi tergantung tipe ceweknya sih. Kalau gue kan ya namanya gue influencer tentang healthy lifestyle, ngomongin soal diet ya gue nggak masalah. Tapi maksud gue kadang ada orang-orang yang menganggap bahwa berat badan itu personal, dan sebenarnya yang bikin jadi itu bermasalah adalah karena pandangan masyarakat terhadap berat badan perempuan, kayak ada standar tertentu yang dibuat oleh industri dan masyarakat untuk perempuan. Makanya jadi kayak kalau ditanyain berat badan itu agaknya agak sensitif. Kalau ini iya banget, gue bisa sampai stres gitu. Menurut gue berat badan tuh mungkin karena di Indonesia sendiri udah ada kayak kriteria kalau gendut itu kayak gimana, berat badan yang ideal gimana, kalau kurus tuh kayak gimana. Jadi kalau gue sendiri berat badan itu bikin kepikiran sih. Apa sih pertanyaan bukan pikiran, Grestin? Bodoh sekali kamu. Enggak, iya gue bermasalah, maksudnya gitu. Kalau gue sih nggak bermasalah kalau ditanyain berat badan. Paling gue kayak mikirnya, lu kenapa mau tau berat badan gue gitu. Kenapa cewek selalu jadi sensitif atau galak kalau lagi dapet? Sebenarnya gue nggak ngerti, karena gue kalau lagi dapet gue malah happy banget. Tapi dulu gue pernah nanya ke guru gue waktu SMA, dan katanya itu karena ada perubahan hormon gitulah atau apa tuh, jadi kayak hormonnya nggak stabil, jadi mood lo tuh ya gitu deh. Atau karena lo jadi lapar terus jadi kayak mood lo bete kan, jadi lo bisa galak. Sama lah, kayak lo lagi demam, lagi pusing, terus ada orang lain yang ngajak ribut sama lo. Hal yang kecil aja itu kan rasanya nyebelin banget kan, soalnya lo lagi menderita gitu, terus ada orang-orang yang mulai buat percikan-percikan api, rasanya pengen lo siram, tau gak? Ini lu serius nih pengen gue tahu sih jawabannya sebenarnya, tapi kayak gue nggak mau terlalu saintifik. Kalau lagi dapet ada pergejolakan hormon di mana gue nih pindah ke IPS supaya gue nggak ngomongin sains, tapi ujung gue jelasin lagi gini. Kalau lu lagi dapet itu biasanya produksi hormon serotonin dan endorfin di badan lu itu berkurang, jadinya kita itu jadi nggak bisa tenang dan less happy gitu loh. Makanya kita jadi galak. Emang ada pembuktian sainsnya, bukan kita sengaja pengen galak, jujur. Dapat itu aja kadang badan bisa sakit, satu badan sakit. Nah terus belum lagi kalau ketemu orang yang ngeselin, nanya yang nggak penting, ganggu, kan jadinya makin bete dan bikin makin sensitif gitu. Itu intinya karena lagi nggak stabil hormon estrogennya, yang lagi naik turun kayak gitu. Hormon estrogen tuh banyak efek ke tubuh. Dia bisa mempengaruhi produksi dari endorfin. Endorfin sendiri itu adalah unsur yang ada di otak yang bisa mempengaruhi kesenangan dan kenyamanan. Nah lalu juga selain itu dia bisa mengaruhi serotonin. Serotonin itu yang ngefek ke nafsu makan atau mood dan pola tidur. Jadi ya sebagian cewek sensitif dengan perubahan tersebut. Kan kita ngerasain nyeri ya, jadi mungkin itu satu-satunya cara buat nge-release rasa sakit itu. Terus juga ada pengaruh hormon sih pastinya. Jadi menurut gue jangan coba-coba buat nyari masalah atau bikin kesel cewek-cewek yang lagi hate. Tanggapan dan reaksi pertama cewek terhadap cowok yang punya logat daerah gimana? Kalau gue jujur, cowok yang ngomong logat daerah gitu tuh lucu. Menurut gue kayak cute gitu loh. Kayak cowok kan terkenal maco ya. Terus ada yang ngomong logat daerah tuh kayak, ih lucu banget. Apalagi kan gue orang Jakarta, jarang gitu gue denger orang-orang yang logat daerah. Terus tiba-tiba datang cowok yang keren dari daerah lain, terus ketika dia buka mulut terus dia ngomongnya medok, gue kayak cute banget. Menurut gue cowok-cowok yang kalau ngomong ada logat daerahnya itu tuh ya normal-normal aja sih, selama dia bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau aku sih nggak bermasalah, karena udah gitu mungkin tuh ciri khasnya dia, dan ya nggak bermasalah sih kalau aku. Terus kalau reaksiku ya udah be aja. Keluarga aku juga ada yang medok, jadi kayak udah biasa.
secara teknis kita semua itu dari daerah Bandung, Surabaya, Jakarta, Palembang, dan lain-lain. Jadi pastinya punya logat atau bahasanya masing-masing. Jadi misalkan ditanya nih, bermasalah nggak? Jawabannya itu nggak, biasa aja. Tapi kalau misalnya ditanya pas pertama kali lihat atau dengar, kaget nggak? Pasti, karena itu bukan hal yang familiar atau berbeda. Tapi berbeda di sini bukan berarti it's a bad thing. Dan in the end of the day itu cuma bahasa, logat, dan lain-lain. Yang penting kita cocok. Tergantung dia daerah mana ya. Kalau cowok logat Sunda, gue suka banget kayak alus adem gitu, nggak tahu, nggak tahu kenapa. Tapi gue nggak mau beda-bedakan sih. Kalau Sunda gue suka banget. Kalau logat lain gue biasa aja sih sebenarnya, kayak oh lo berlogat, kayak ya udah nggak masalah. Maksudnya lo nanyanya tuh kayak cewek bakal ilfil apa enggak ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Sometimes I feel like it's cute, kayak gemes aja gitu. Nggak bermasalah sama cowok yang punya logat daerah, kayak ya biasa aja sih. Kalau ditanya soal umur atau agama, merasa offended nggak? Kalau umur, enggak. Kalau agama juga enggak. Gue tuh cewek paling santuy, sumpah. Mungkin gue bukan cewek sesungguhnya. Makanya ini gue jomblo, maaf. Enggak sih. Gue lebih cenderung bodo amat. Yang dua itu gue nggak merasa offended, tapi entah kenapa kalau ditanya agama sama yang baru kenal, gue nggak pengen kasih tahu sih, karena gue takut aja. Kalau ditanya soal umur, menurut gue sih nggak apa-apa. Kalau gue bakalan gue jawab. Tapi kalau misalnya ditanya soal agama, itu kan suatu hal yang privacy. Hanya lo dan Tuhan lo yang perlu tahu kan. Orang lain tuh nggak perlu tahu, apalagi kalau misalnya lo nanyain tentang agama ke strangers, it's a big no. Mungkin kalau lo udah teman dekat terus lo nanyain agama, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ke orang lain menurut gue jangan sih, karena apa kepentingannya nggak sih? Menghindari adanya respon negatif ketika ditanyain agama sama orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Takutnya tiba-tiba ada komentar negatif atau tiba-tiba jadi dimusuhin. Itu kan harus dihindari ya, yang kayak gitu. Bukan berarti nggak bangga dengan agama sendiri nih. Gue pribadi sih nggak sama sekali ya, karena gue justru seneng kalau ada orang yang nanya-nanya kayak gitu. Jadinya kayak kita bisa tuker pikiran, atau bahkan dari obrolan ini bisa lanjut ke obrolan lain. Jadi kayak obrolan kita nggak akan berhenti, bahasan kita justru lebih luas, dan gue bisa menjadi makin mengerti lo itu gimana sih cara berpikir lo. Gue juga tipe yang open minded sih, jadi kayak apa aja yang dibahas ya gue bisa, it's okay, it's fine for me. Gue secara personally gue nggak masalah kalau ditanyain soal gituan. Tapi balik lagi, tiap orang pastinya berbeda-beda. Mungkin ada yang biasa aja, mungkin ada juga yang kurang nyaman kalau diomongin topik begituan. Jadi saran gue, kalau memang nggak tahu itu bisa nyakitin atau enggak pertanyaannya, ya udah mari kita cari topik lain. Anyways, tadi semua pertanyaan udah kejawab. Semoga cowok-cowok jadi lebih paham tentang cewek-ceweknya. So yeah, see you next time, bye.